Ternyata pada seorang wanita, misalnya seorang gadis, kok lama tidak haid, 15 tahun tidak haid, kadang-kadang sampai ada yang 20 tahun, bahkan juga kadang baru periksa. Jadi kadang-kadang masyarakat kita memang sebagian itu agak terlambat, jadi nggak haid, baru mau menikah, ternyata baru periksa dan sebagainya. Amenorrhea primer adalah memang tidak pernah haid sejak masih muda. Tapi kalau amenorrhea sekunder adalah pernah haid normal, mungkin malah pernah sudah punya anak dan sebagainya, tapi kemudian tidak haid dalam jangka waktu tertentu. Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Menarche atau haid pertama dari seorang wanita atau gadis adalah memang suatu hal yang penting. Penting dalam arti apa? Penting dalam arti bahwa sistem reproduksinya berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita mereview sebentar. Silahkan klik dengan video-video yang terkait dengan siklus menstruasi. Sahabat sekalian, mungkin saya mereview sebentar, tidak apa-apa, bahwa organ reproduksi wanita yang di dalam rongga perut tentunya, artinya organ reproduksi interna meliputi satu, pertama adalah rahim, yang kedua adalah indung telur di kanan kiri, kemudian tuba fallopiae atau saluran telur. Sahabat sekalian, apakah ketiga organ tersebut, uterus, tuba fallopiae, sama ovarium itu sudah cukup untuk menimbulkan haid seorang wanita? Jawabannya belum cukup. Ternyata masih ada dua organ lain lagi, yaitu otak. Jadi hipofisis dan korteks cerebri. Artinya untuk membikin atau untuk mengatur bahwa seorang wanita itu bisa mempunyai haid yang siklik, yang teratur, itu ada 4 kompartemen. Yang pertama adalah ovariumnya harus baik. Yang kedua adalah rahimnya juga harus baik tentunya. Kemudian yang lain adalah hipofisis dan korteks cerebri. Nah, masing-masing mempunyai peran tersendiri. Nanti kita lihat, saya tunjukkan gambar grafiknya. Ada beberapa hormon yang saling mempengaruhi. Tapi mungkin saya tidak terlalu menjelaskan terlalu detail karena mungkin memerlukan pemahaman yang cukup dalam. Yang pasti bahwa ketika seorang wanita atau gadis sudah haid, maka 4 kompartemen tadi sudah bekerja sama dengan baik. Kemudian, apa yang menjelaskan ternyata pada seorang wanita, misalnya seorang gadis, kok lama tidak haid, 15 tahun tidak haid, kadang-kadang sampai ada yang 20 tahun, bahkan juga kadang baru periksa. Jadi kadang-kadang masyarakat kita memang sebagian itu agak terlambat, jadi nggak haid, baru mau menikah, ternyata baru periksa dan sebagainya. Ketika menarche itu usia 12 tahun, kemudian pada usia tertentu belum haid, maka disebut primer amenorrhea. Apakah amenorrhea itu? Amenorrhea adalah tidak haid. Tidak haid sesuai dengan kelaziman. Nah, amenorrhea ada 2. Pertama adalah amenorrhea yang primer, yang kedua adalah amenorrhea sekunder. Amenorrhea primer adalah memang tidak pernah haid sejak masih muda. Tapi kalau amenorrhea sekunder adalah pernah haid normal, mungkin malah pernah sudah punya anak dan sebagainya, tapi kemudian tidak haid dalam jangka waktu tertentu. Salah satu yang mungkin gampang dikenali yang disebut amenorrhea sekunder atau secondary amenorrhea adalah misalnya tidak haidnya seorang wanita pasca melahirkan karena menyusui. Namanya amenorrhea karena laktasi. Jadi seorang wanita yang menyusui rutin pasca melahirkan
justru memang tidak haid. Nanti disebut adalah amenore sekunder. Nah, kembali ke pertanyaan, ketika usia 15 tahun kemudian tidak haid, apakah sudah memenuhi kriteria amenore? Nah, ini yang debatable, artinya karena usia rentang awal haid atau menarche itu memang berbeda-beda antara suatu negara dengan negara lain, khususnya bukan negaranya tapi adalah suatu komunitas atau suatu ras dan sebagainya, itu berbeda-beda. Nah, ketika ada suatu ketidaklaziman, contohnya tadi adalah terlambatnya menarche atau bahkan sudah amenore, misalnya 20 tahun nih tidak pernah memang sudah masuk kriteria amenore, maka harus dicari penyebabnya. Penyebabnya tadi di mana? Apakah di kompartemen 1, di ovariumnya, apakah di rahimnya, apakah mungkin di susunan saraf pusat di otaknya. Nah, itu bisa diperiksa secara fisik maupun diperiksa secara fungsi. Nah, secara fisik misalnya bisa dilihat dengan pemeriksaan fisik, diperiksa perutnya, diperiksa dalam, atau misalnya dengan ultrasonografi USG. Dengan USG akan kelihatan, oh enggak kok, ini rahimnya normal, gitu. Oh iya, indung telurnya normal, ada 2 dan normal. Atau mungkin diperiksa, kok tidak ada rahimnya ya, gitu. Apakah ada wanita dengan tidak ada rahim? Ada. Jadi ada yang memang betul-betul tidak ada rahimnya. Ada juga yang namanya agenesis, jadi tidak dibentuk rahimnya. Tapi ada yang rahimnya kecil, hipoplasia. Jadi kalau rahim itu misalnya seseorang yang masih gadis itu ukurannya rata-rata sekitar 6 kali 3 kali 2 cm, panjang, lebar, dan tebalnya. Tapi ini kok cuma kayak pita ya. Jadi tipis sekali, mungkin adalah suatu yang hipoplasi. Jadi tidak bisa karena memang secara fisik rahimnya tidak normal. Tapi juga ternyata ada indung telurnya normal, rahimnya normal, tapi belum Nah, pada kondisi seperti ini, salah satu cara ngetesnya adalah diberikan pengobatan hormonal. Tadi seperti tadi yang diceritakan viewer kita tadi, diberikan obat, kemudian bisa menstruasi. Nah, pada kasus seperti ini bisa diduga bahwa obat yang diberikan adalah hormon. Hormon apa? Biasanya adalah hormon estrogen dan progesteron. Kita sebut E dan P, estrogen dan progesteron. Nah, ketika seseorang wanita atau gadis bisa dirangsang dengan obat hormon ini, maka minimal rahimnya normal. Jadi masih satu kompartemen atau satu titik yang normal. Kemudian apakah setelah dilepas dia lagi enggak? Ternyata ketika dilepas tidak lagi. Nah, itu ada beberapa analisis lagi. Yang pertama adalah untuk menginisiasi mens itu rata-rata diberikan pengobatan selama 3 kali. Jadi 3 kali siklus diberikan untuk memancing haid tadi. Nah, kalau 3 siklus kemudian dilepas, kemudian bisa haid rutin, ya syukur. Tapi kalau misalnya setelah 3 siklus, waktu minum obat haid, tapi begitu tidak minum obat, dia nggak haid lagi, maka harus diperiksa lebih detail lagi. Mungkin memang ada kelainan, apakah kelainannya di rahimnya atau mungkin di hipofisisnya dan sebagainya. Jadi untuk kasus seperti ini memang sudah ada flow chart-nya, sudah ada alur diagramnya, bagaimana mengeksplorasi, mencari mana-mana, di titik mana seorang itu menyebabkan terjadinya amenore atau tidak haid. Apakah itu amenore sekunder atau terutama adalah amenore primer, yaitu amenore atau tidak haid sejak awal. Jadi tidak pernah haid pada usia yang sudah biasanya menstruasi. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.